Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Kali ini kami akan mencoba lagi menjajal mobil listrik. Ini adalah mobil listrik termahal dan juga tergagah ya menurut kami dari jajaran mobil listrik Kia di Indonesia. Ini adalah sebuah mobil listrik SUV full size dengan dimensi yang panjang dan besar. Kami akan membahas secara lengkap apa saja keunggulan dari mobil ini, lalu juga membahas performa, fitur, handling, dan juga akan mengulik apa saja yang jadi modal dari Kia EV9. Check this out. Oke, pertama kita awali dari desain, karena ini menurut kami jadi salah satu selling point ditawarkan oleh Kia EV9. Dia punya tampilan yang kekar, boxy, dan menampilkan kesan SUV yang sejati. Di depan, teman-teman bisa lihat desainnya futuristik sekali, lalu juga dengan tarikan garis bodi dan juga badan yang tegas. Di bagian depan Anda akan melihat headlamp dengan visual yang menarik. Disebut sebagai LED headlamp dengan penyebutan Ice Cube LED, jadi seperti es batu gitu ya. Dia ada berapa titik di sini? Ada 6 titik, jadi Anda akan melihat seperti visual dari ice cube ataupun es batu. Sementara di sisi kirinya ini sebagai DRL yang juga akan berubah menjadi penanda sen ketika Anda mengaktifkan fungsi dari lampu sen. Anda bisa lihat di bagian grillnya tanpa kisi-kisi, jadi terlihat sangat clean. Memang sedikit ada kisi-kisi di bagian bawah untuk mendinginkan beberapa komponen di bagian dalam bumper bawah sini. Kemudian Anda akan melihat lampu-lampu yang menarik. Ini disebut Kia sebagai digital pattern lighting system. Jadi ketika menyala saat sore ataupun malam hari, dia akan menampilkan lampu-lampu seperti garis-garis seperti ini dengan titik-titik yang sangat banyak. Anda tidak akan menemukan garnish ataupun warna chrome karena ini sudah dilabur dengan warna black piano seperti di bagian garnish center sini, lalu juga di bagian tepian lampu, over fender, dan juga mengular sampai ke bagian side skirtnya. Bagian sampingnya lagi-lagi kental, sebuah SUV yang sangat kuat, full size, tarikan garis bodinya sangat tajam, barley dari bagian belakang, tengah, mengalir sampai ke bagian depannya. Tadi seperti saya bilang, komponen over fendernya besar, jadi selaras dengan velg yang juga menggunakan ring cukup besar, 21 inci dengan balutan ban 285/45 rata depan dan belakangnya. Nah, lalu juga Anda akan menemukan komponen door handle yang futuristik. Dia sudah berjenis auto flash, jadi ketika mengunci, komponen door handle ini akan masuk ke dalam, yang tentu juga akan menciptakan estetika futuristik dan juga mungkin meningkatkan aerodinamika dari SUV EV9 dari Kia ini. Mobil memang panjang sekali karena panjangnya menyentuh 5,15 meter, bahkan lebih panjang dari Hyundai Palisade ataupun juga lebih panjang dari Toyota Land Cruiser ataupun LC300. Mobil ini cukup panjang, lebar juga, dan juga punya ground clearance yang tinggi serta dimensi yang juga tinggi. Jadi memang mobil ini mobil SUV dengan jantung pacu listrik murni, tapi dengan tampilan dan pendekatan sebuah SUV yang gagah. Oke, mundur ke belakang. Ini jadi salah satu spot yang saya suka. Desainnya futuristik, premium, dan juga kekar sebuah mobil SUV. Anda akan melihat komponen spoiler yang cukup besar lalu melandai ke bagian bawah dengan penempatan ataupun penyematan komponen kombi rear lamp tepat di bagian tengah dari spoilernya. Kemudian di bawahnya di kaca ada wiper yang dia sedikit ngumpet, letaknya ada di bagian bawah dari spoilernya. Nah, lalu juga dia menggunakan stop lamp LED yang menarik dengan lampu positioning lamp yang bergaris-garis-garis, tapi desainnya lagi-lagi juga menarik. Nah, di belakang sudah disematkan dengan smart pull tailgate, jadi Anda tidak perlu menggoyang-goyangkan kaki untuk buka bagasi ataupun membuka dari remote. Anda cukup mendekat ke arah belakang mobil, tunggu 3 detik, dia akan langsung membuka secara otomatis. Itu fitur dari bagasi yang ditanam pada Kia EV9. Overall desain dari Kia EV9 ini memang benar-benar menarik perhatian ya. Jadi buktinya memang ketika kami ataupun saya membawa mobil ini dalam beberapa hari untuk kebutuhan daily, banyak
pengendara lain yang benar-benar mematahkan leher gitu ya untuk sengaja ataupun menyempatkan untuk melihat dari tampilan Kia EV9 ini. Sekarang kita akan langsung lihat bagaimana layout dan juga desain dari dalam kabin. Ini juga jadi salah satu nilai jual ditawarkan oleh Kia EV9. Let's go. Iya. Sekarang sudah di dalam interior dari Kia EV9. Jadi ketika Anda masuk, auranya memang kental, suasana yang futuristik, lalu juga mewah dan juga memadukan dengan unsur yang sporty. Ya karena memang menggunakan bahan-bahan yang bermaterial premium. Seperti Anda lihat, ini saya pegang, dia menggunakan bahan soft touch yang cukup empuk. Lalu juga di bagian bawah sini, tepat di bawah dekat bentuk floatingnya juga menggunakan bahan yang soft touch dengan dilabur dengan material plastik yang sangat kokoh. Termasuk di bagian door trim, lalu juga di beberapa panel dari mobil ini. Anda akan menemukan banyak kompartemen, terutama di bagian door trim. Tentunya sudah ada cup holdernya, lalu dengan space penyimpanan yang memanjang ke bagian belakang. Di bagian konsol tengah sini juga ada penyimpanan 2 cup holder, lalu juga ada penyimpanan untuk di bagian tengah sini juga berfungsi sebagai wireless chargingnya. Ini adalah kuncinya. Menarik kuncinya, berwarna putih dengan tekstur gradasi yang menarik. Ini juga memungkinkan untuk beberapa fungsi ya, seperti untuk membuka bagasi depan, bagasi belakang, dan tentunya juga untuk mengunci dan membuka pintu dari Kia EV9 ini. Lalu di bagian armrest tepat di bawah juga ada ruang penyimpanan yang enggak terlalu dalam. Kalau misalkan kurang, Anda juga bisa memanfaatkan ruang penyimpanan tepat di bawah konsol tengah sini ya, bisa untuk menyimpan tas, lalu juga menyimpan barang-barang yang dimensinya mungkin cukup panjang karena dia tidak terhalang dengan konsol tengah sini. Ya, untuk menyalakan mobil Anda harus menekan tombol EV dengan tombol on off di bagian tuas transmisi sebelah kanan sini ya. Tinggal nyalain saja, pencet, injak rem tentunya, dan dia akan langsung nyala untuk panel infotainment dan juga panel cluster meternya. Dia berukuran 12,3 inci, rata untuk yang hiburan dan juga yang untuk panel meternya. Sementara yang bagian tengah sini ini ada layar juga sebenarnya, ini berukuran 5 inci khusus untuk pengoperasian fungsi-fungsi dari pendingin kabin ataupun AC-nya. Nah, untuk AC juga bisa mengatur secara mudah di tombol fisik sebelah sini. Jadi ada 2 layout ya, untuk sebelah kiri sebagai penumpang depan dan juga untuk sebagai driver. Lengkap dengan mode dari AC-nya, Anda bisa atur di sini. Ini yang saya suka, masih ada tombol fisik tapi juga bisa mengatur secara modern dari layar berukuran 5 incinya. Kemudian di atasnya sini tampil clean, tidak ada layar LCD ataupun pengaturan yang lainnya, tapi diganti dengan tombol kapasitif. Jadi Anda cukup tekan di sini, misalkan kita ingin ke home, nah dia akan langsung berganti dengan feedback seperti getaran ya, ada getaran itu. Menarik desainnya, dan ini adalah layout dari setirnya, dia up dan sedikit flat bottom, jadi desainnya sporty, sudah dibalut dengan kulit yang cukup empuk dan rasanya akan memberikan kenyamanan ekstra ketika Anda harus membawa mobil ini untuk kebutuhan yang jarak jauh. Sementara di bagian tombol-tombol sebelah kiri ini adalah untuk pengoperasian fungsi dari fitur ADAS, sementara yang sebelah kanan untuk pengoperasian dari fungsi hiburan. Nah, di bagian door trim tepat sebagai driver ataupun di door trim di penumpang sebelah kiri depan sudah disematkan dengan beberapa tombol, tapi yang tentunya di driver lebih lengkap karena ada pengaturan fungsi dari ventilated seat dan juga heating seat ya. Ini berlaku untuk driver, jok driver dan juga jok penumpang depan. Tapi ketambahan untuk driver ada memory seat, ada 2, lalu juga ada penghangat setir, kita langsung bisa atur secara mudah, shortcut di tombol sini, dan ada juga fungsi fitur yang paling saya suka dari mobil adalah fitur relaxing seat dan juga body care. Jadi mobil ini untuk kursi di bagian depan driver sudah dilengkapi dengan kursi pijat. Anda bisa mengaturnya dengan mudah di sini, tombol dekat door trim. Ada beberapa aturan ya, pelvic ini untuk mengatur bagian bokong saja, lalu lumbar ini untuk mengatur fungsi pijatan di bagian punggung, dan wall body ini untuk memijat area dari bokong dan juga punggungnya. Nah, untuk fungsi panel meter infotainmentnya sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto tanpa perlu kabel, dan juga dilengkapi dengan 14 buah
speaker dari Meridian yang memang menghasilkan, harus saya akui, punya kualitas suara yang benar-benar jernih, pas. Jadi memang enak banget didengar ketika Anda memfungsikan fitur hiburan dari Kia EV9 ini. Kemudian juga ada pengaturan elektronik seat adjuster yang bisa kita atur untuk maju mundur, lalu juga tinggi rendah. Lalu juga pengaturan untuk bagian punggung nih, kita pengen terlalu maju ataupun terlalu masuk, kita bisa atur secara mudah di bagian sini, termasuk di bagian kursi penumpang di sebelah kiri ataupun di bagian depan. Nah, selain fitur Ottoman ataupun relaxing seat di bagian penumpang tengah, di depan sebagai driver juga penumpang di sebelah kiri depan juga dilengkapi dengan relaxing seat. Tekan saja di bagian sini, jadi akan maju secara otomatis, menaikkan setir secara otomatis, dan langsung akan merebahkan kursi untuk membuat posisinya rileks. Lalu juga mobil dilengkapi dengan double panoramic sunroof ya. Besar sekali dimensinya di bagian depan sini, terutama di bagian belakang. Jadi memang cukup menarik ketika Anda sebagai driver dan juga penumpang. Fitur-fitur lengkap, mudah digunakan, mudah diaplikasikan, dan juga banyak ruang penyimpanan. Kita akan langsung pindah ke belakang karena ini jadi salah satu spot yang menarik ditawarkan oleh Kia EV9 sebagai passenger di bagian tengahnya. Ya, ini adalah ketika Anda duduk sebagai penumpang di bagian belakang, tepatnya di sisi tengah ya. Ini menawarkan kesan kenyamanan yang sangat ekstra. Sudah bisa teman-teman bisa lihat, sudah captain seat atau pilot seat, jadi duduknya sendiri-sendiri dengan menyisakan ruang yang sangat lega seperti ini. Ketika Anda duduk di bagian tengah sini, banyak fungsi-fungsi fitur yang bisa kita atur, seperti ada body care atau relaxing seat ya. Anda bisa atur untuk kursi pijatnya dengan sangat mudah. Tekan tombol on di sini, lalu dia ada berapa mode? Ada 3 mode. Ada yang low, ada yang hard. Kita bisa atur, dia akan memijat dengan sangat nyaman sekali di paha, di bokong, lalu juga di bagian pinggang. Sebagai penumpang belakang yang disupirin misalkan ya, kita ingin punya space yang terbaik, kita tinggal memajukan ataupun meminta penumpang depan untuk memajukan. Kalau misalkan memang tidak ada penumpang depan, kita bisa majuin secara mandiri, tinggal majuin aja dengan tombol di bagian sini, sangat praktis. Dan kita bisa memanfaatkan fitur kursi relaxing seat ataupun Ottoman ya. Jadi dia akan langsung mensetel ataupun men-setting tempat duduk yang paling terbaik, paling rileks, termasuk dengan pengaturan fungsi dari lumbar supportnya. Jadi ini akan memberikan kesan yang lebih nyaman, dan tentunya di bagian tengah ini jadi space utama sebagai penumpang di bagian belakang. Ada juga fitur dari ventilated seat dan juga cooling seat yang bisa kita atur dengan mudah di bagian door trim sini. Kita ingin atur berapa levelnya, termasuk juga di door trim sebagai penumpang tengah di bagian sebelah kanan. Nah, untuk menambah privasi sebagai penumpang di belakang, di tengah, sudah tersedia juga dengan komponen tirai yang kita tinggal tarik saja. Ruang penyimpanan juga sangat besar teman-teman. Anda akan menemukan ruang penyimpanan di gagang door trim sini, lalu juga di bagian bawahnya. Dan ada 2 cup holder di bagian tengah. Lalu juga ada ruang penyimpanan yang menarik, jadi agak tersembunyi tepat di bawah meja panjangnya sini. Jadi kita bisa atur. Ini bisa difungsikan lah untuk membawa makanan ataupun minuman ataupun gadget smartphone, bisa taruh mudah di sini. Lalu di bagian bawahnya juga tersedia untuk kompartemen penyimpanan yang sangat lapang, dalam, dan juga cukup panjang. Dan juga untuk menambah kenyamanan dalam kabin sudah tersemat dengan ambient light multicolor yang bisa kita atur secara mudah lewat panel infotainmentnya. Bisa atur juga untuk perbedaan warna antara bagian atas dashboard lalu juga bagian bawah, ini mengular sampai ke bagian tengah saja. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih, senyaman apa ketika duduk sebagai penumpang di bagian belakangnya. Yuk. Nah, jadi untuk perpindahan ke kursi belakang, selain bisa lewat tengah, kita juga bisa secara mudah masuk lewat pintu tentunya dengan pengaturan kursi lipat yang sangat mudah. Jadi kita bisa tekan tombol di bagian atas sini ataupun di bagian sini. Dia akan langsung memajukan kursi dan memberikan space untuk kita masuk ke dalam baris ketiganya. Ya, ketika duduk di bagian belakang memang tidak akan senyaman sebagai penumpang depan, driver ataupun penumpang di bagian tengah ya. Jadi memang ruangnya agak cukup sempit, tapi masih bisa mengakomodasi untuk
ukuran orang dewasa seperti saya di 175 cm dan berat badan di 80 kg. Jadi memang legroomnya hanya menyisakan sekitar 2 jari sempit, lalu bagian telapak kaki bisa masuk dan kita juga bisa selonjoran lah kaki di bagian tengah sini. Headroomnya juga lega, tapi ini masih cukup capable untuk Anda orang dewasa duduk di bagian paling belakang di baris ketiga, masih menyisakan hampir 7 ataupun 6 jari. Lalu juga sini ada untuk sandaran tangan yang dilengkapi dengan cup holder. Tentunya juga sudah tersemat dengan 3 titik sabuk pengaman di sini dan juga ada pengaturan rebah dan juga maju dari sandaran kursinya secara elektronik. Ini ada tombolnya di sini. Sekarang kita akan lihat bagaimana daya angkut dan juga akomodasi dari bagasi utama di belakang dari Kia EV9. Dia punya layout yang cukup panjang, jadi Anda dengan tinggi seperti ini saya rasa bisa menyimpan 3 buah koper medium size, 4 bahkan. Lalu juga bisa menyimpan barang-barang dimensi yang juga cukup besar, dan menariknya juga sudah dilengkapi dengan skid plate di sini. Jadi akan memberikan proteksi ketika Anda harus mengangkat ataupun mengeluarkan koper, jadi tidak akan lecet di bagian pilar sini. Dan juga dilengkapi ataupun dipermudah dengan tombol elektronik untuk merebahkan kursi ini sehingga Anda bisa membawa lebih banyak barang, termasuk untuk merebahkan kursi di pilar C dan juga kursi di bagian tengah ya. Cara dengan menekan tombol shortcut di bagian sini, jadi tinggal tekan saja, dia akan langsung merebahkan dan langsung akan menutup, melipat headrestnya secara otomatis. Kita akan lihat sebelah kiri dia akan melipat secara otomatis headrestnya, jadi dia akan langsung kena ke bagian kursi di bagian tengah sini. Nah, kalau misalkan ruang atau space bagasi ini yang dia rata sampai ke bagian belakang sini dirasa kurang untuk menyimpan ataupun membawa barang Anda bisa memanfaatkan ruang di bagian tengah, tepatnya di bagian pinggiran ya. Kita tinggal juga pencet ini saja, dia akan langsung melipat bagian kursi tengah, termasuk juga di bagian belakangnya. Anda juga akan menemukan power socket di bagian sebelah kiri, 12 volt 120 watt, dan ada soket untuk fungsi dari vehicle to load sebesar 3,6 kW. Jadi ini ada colokannya 3 titik gitu ya, jadi memang harus pakai adapter lagi untuk menyesuaikan dengan casan di Indonesia. Nah, selain V2L di dalam interiornya, ada juga V2L yang Anda manfaatkan atau bisa digunakan dengan adapter tepat di bagian soket pengecasannya. Sama, dayanya ada di 3,6 kW. Jadi bisa menyuplai arus listrik untuk kebutuhan peralatan elektronik ya. Misalkan Anda lagi ingin camping dengan mobil ini ataupun mati lampu, bahkan juga bisa mengecas daya kendaraan listrik lainnya. Nah, cara cepat untuk membuka bagasi depan cukup menekan tombol hold dan icon cup terbuka di sini dan dia akan langsung membuka. Iya, kita akan lihat bagaimana akomodasi ataupun volume di bagasi depannya. Jadi memang tentunya nggak sebesar di bagian belakang ya, tapi Anda bisa memanfaatkan untuk membawa barang-barang pendukung dari mobil ini seperti adapter casan yang memang jadi standar ataupun bawaan dari mobil, kita bisa cas di rumah. Anda bisa memfungsikan bagasi depan ini untuk membawa barang-barang pendukung ya, komponen pendukung dari mobil ini seperti casan adapter yang bisa mengecas di rumah ini, dan juga komponen ataupun adapter untuk fungsi vehicle to load ke adapter utama di bagian belakangnya. Ini adalah adapter V2L-nya, jadi tinggal colok ke situ ke portnya, lalu kita menyambungkan colokan dari rumah ataupun listrik yang ingin kita pakai ke bagian sini. Itu tadi untuk layout dan juga akomodasi di bagasi depan. Jadi memang tentunya tidak akan sebesar bagian belakang, tapi bisa dimanfaatkan untuk membawa barang-barang yang Anda butuhkan untuk berpergian dengan Kia EV9. Oke, sekarang kita akan langsung tes aja mobil ini untuk kebutuhan daily, dan saya akan memberikan perspektif saya, sudut pandang saya setelah mencoba mobil listrik Kia EV9. Sekarang saya sedang berada di balik kemudi dari Kia EV9. Wow, ini pertama kali mencoba mobil ini.
sudah pakai beberapa hari ya, mulai dari komuter, jadi memang lebih banyak untuk kegiatan harian saya. Jadi kayak dari tempat tinggal, lalu juga ke kantor. Dan juga melewati berbagai macam kondisi jalan ya, mulai dari yang memang macet, lalu juga agak lengang, sampai yang kita mencobanya di jalan bebas hambatan ataupun di jalan tol. Oke, kita akan langsung bahas spesifikasinya. Jadi kalau misalkan mengacu data resmi ataupun lembar spesifikasi, dia dibekali dengan baterai berkapasitas 99,8 kWh, dimana ini cukup besar untuk sebuah baterai mobil listrik. Lalu juga berspesifikasi liquid cooled, jadi dia sudah ada sistem pendingin untuk baterainya, dan menganut baterai berjenis lithium ion. Kemudian baterai yang sebesar itu dikawinkan dengan motor listrik berdaya 285 kW yang mampu menghasilkan tenaga sampai dengan 379,9 horsepower dan torsi yang benar-benar badak, sangat besar, menyentuh 700 Nm. Nah, dari rancang tadi dia mampu menghasilkan jarak jangkau sampai dengan 479 km berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Kia dengan metode WLTP. Nah, untuk kecepatan puncak dari mobil ini diklaim oleh Kia bisa dipacu sampai 200 km per jam. Kemudian untuk catatan akselerasinya nih, dengan mobil sebesar ini, seberat ini, segambut ini, dari posisi diam 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam waktu 5,3 detik saja. Ini sebuah catatan akselerasi yang setara dengan sebuah mobil sport. Nah, dengan rancang motor listrik tadi, lalu juga baterai, mobilnya juga didukung dengan penggerak all-wheel drive. Jadi memang motor listriknya ditempatkan secara langsung di bagian depan dan juga di bagian belakang. Karena itu memang mobil ini sudah cukup capable untuk Anda melewati kondisi jalan seperti apapun. Sekarang kita akan cobain langsung performanya. Ini sudah kita mode sport, lalu kita matiin traction controlnya. Oke. Dan pindahin regenerative braking di posisi paling 0. Oke, ini posisi masih 50 km. Kita coba aja sambil jalan aja. Dan langsung kita injak pedas akseleratornya secara dalam. Iya. Ya, memang karakternya tidak menjambak seperti Kia EV6 ya. Ya karena memang bobotnya besar, lalu juga bodinya panjang, ini pasti mempengaruhi akselerasi performa. Tapi masih bisa dan sanggup menjambak Anda, terutama ke bagian kepala ya, sampai ke headrest dan juga bagian punggung ke bagian kursinya. Ya, jadi ketika Anda mengubah ke mode sport, secara otomatis kursi ini akan menjepit bagian punggung Anda, yang efeknya ketika Anda melakukan akselerasi, handling dengan kecepatan tinggi, terutama di sedikit belokan, dia akan menjaga badan Anda supaya tidak keluar dari kursi. Ya, untuk spesifikasi performa yang ditanam pada mobil ini mulai dari motor listrik all-wheel drive, lalu juga baterai yang sangat besar, dan torsi yang bisa dipuncak sampai 700 Nm, ini sudah benar-benar cukup untuk memenuhi ekspektasi Anda untuk kebutuhan harian. Bahkan memang ketika nanti mobil ini dipakai jarak jauh melewati berbagai kondisi jalan. Nah, yang menarik juga selain adanya drive mode, mobil ini juga dilengkapi dengan terrain mode. Ini fungsinya untuk ketika Anda memang harus ingin menjajal mobil ini ke kebutuhan off-road ya. Dia ada snow, ya snow memang tidak ada di Indonesia, salju nggak ada di Indonesia, tapi ini bisa berfungsi untuk memberikan traksi ataupun cengkeraman yang lebih ketika cuaca hujan. Kemudian juga ada mat, jadi ketika Anda harus melewati jalanan yang obstacle tinggi, lalu juga menurun dengan jalan rusak, Anda bisa fungsikan dan otomatis dia akan langsung mengaktifkan fitur dari downhill brake controlnya ketika Anda melakukan ataupun memilih opsi terrain mode yang mat. Kemudian juga ada sun, ini difungsikan ketika Anda harus melewati jalanan yang berpasir. Ini akan memberikan kontrol traksi, lalu juga cengkeraman yang lebih baik, tentunya keempat roda ketika Anda melewati berbagai kondisi lingkungan. Kemudian untuk drive mode-nya ya, dia dibekali dengan 4 opsi. Pertama, Eco, tentu untuk mengirit ataupun mengefisiensikan daya listrik. Lalu juga ada normal, ini cocok untuk Anda ketika jalan cruising di jalan tol ataupun di perkotaan juga cocok. Lalu juga sport ketika Anda butuh tenaga dan torsi yang melimpah ataupun untuk akselerasi.
dan My Drive. Ini bisa dipilih sesuka hati, kita bisa atur untuk bukaan tenaganya, lalu juga torsinya secara mandiri di panel infotainmentnya. Nah, kemudian untuk handling dan kaki-kaki, mobil ini meskipun memang lagi-lagi ya dimensinya sangat besar, gambut, panjang, dan dibenamkan dengan rancang kaki-kaki yang bisa saya bilang benar-benar apik. Dimana di depan pakai McPherson strut dengan double ball joint, dan di belakang dikemas dengan suspensi dari Multilink. Ini menghadirkan ataupun menawarkan peredaman yang benar-benar memuaskan ya untuk sebuah mobil sebesar itu. Ya memang sedikit ada berasa body roll, tapi tidak yang sangat parah, bahkan tereduksi dengan sangat baik, dan ini masih bisa saya bilang benar-benar nurut untuk sebuah SUV full size seperti Kia EV9 ini. Jadi memang handlingnya benar-benar nikmat. Anda mau tekuk seperti apapun di jalanan dengan kecepatan seperti ini, 100 tuh ya, masih sangat-sangat balance. Dia memberikan kestabilan dan juga kesenyapan dan peredaman yang luar biasa. 2 jempol untuk racikan suspensi dari Kia EV9. Dan sekarang kita akan bahas soal visibilitas berkendaranya ya. Ya, layaknya sebuah SUV, apalagi SUV full size seperti ini, ketika duduk sebagai driver, kita akan bisa melihat bagian depan dengan sangat jelas, luas, bahkan komponen kap di bagian depan bisa terlihat dengan sangat mudah, yang tentunya juga akan memberikan visibilitas marka jalan yang lebih baik. Kemudian ke bagian belakang juga dibenamkan dengan komponen spion tengah yang cukup wide, jadi bisa melihat arah belakang dengan sangat baik. Terus juga dibekali dengan fungsi spion dengan kamera digital, jadi kameranya tepat di bawah spoiler belakang ya. Lalu juga kualitas gambarnya baik, dia menampilkan dengan sangat jernih, smooth, tanpa ada jeda lag. Nah, untuk mobil yang kita review ini seperti yang tadi saya bilang di awal, dia masih menganut spion digital kamera ya. Jadi di bagian belah depan sini, tepat di bagian dashboard ataupun di dekat door trimnya, dia dibekali dengan layar yang cukup luas. Tapi tentu saja ini nggak akan hadir di produksi ataupun di unit massal yang akan dijual di konsumen, karena ini memang mobil display, mobil yang saat itu pertama kali diperkenalkan di tahun lalu ya. Ini jadi mobil display, dan ya tidak akan diberikan kepada konsumen karena memang kita belum punya aturan lalu lintas untuk menggunakan spion digital kamera seperti ini. Memang butuh adaptasi sedikit ya ketika harus menggunakan spion seperti ini dari spion konvensional di luar dan sekarang masuk ke dalam dengan digital seperti ini. Memang butuh adaptasi ya 1 atau 2 hari. Setelah itu akan langsung cepat settle, bahkan memang lebih luas pandangannya dan juga lebih menarik tentunya. Ya, fungsinya selain estetika, penggunaan kamera spion seperti ini juga akan meningkatkan aerodinamika dari mobil, karena tidak akan ada hambatan angin terkena cover spion. Dia dibuat lebih pipih, ya tentunya juga akan meningkatkan performa. Lalu juga mobil ini juga didukung dengan surround view monitor yang akan memaksimalkan pandangan Anda di balik mobil ini di luar dengan sangat baik. Jadi akan menampilkan visual dari kiri, kanan, depan, belakang, atas dengan sangat mudah di panel meternya. Nah, soal kelengkapan fiturnya, jadi buat teman-teman ketahui, unit yang kita coba ini yang Kia EV9 GT Line yang masih mengemas spion dengan kamera digital ataupun unit display saat Kia mengenalkan mobil ini, jadi memang belum dipasangkan peranti DriveWise ataupun ADAS ya. Tapi untuk mobil yang akan dijual ataupun nanti yang akan diterima ke konsumen, tentunya sudah dibekali dengan segudang fitur ADAS. Terutama adalah fitur ADAS Smart Cruise Control yang sudah mendukung stop and go full speed. Jadi dia akan berjalan lalu melakukan deselerasi rem secara otonom, secara otomatis. Lalu juga didukung dengan lane keeping assist dan juga lane following assist. Nah, untuk lane following assist yang ada pada mobil ini sudah level 2, sedikit berbeda dengan Kia EV6 ya. Jadi dia responnya lebih baik, diklaim lebih smooth, dan juga akan tentunya meningkatkan rasa ataupun pengalaman berkendara Anda.
Nah, selain adanya Smart Cruise Control, lalu juga Lane Keeping Assist dan juga Lane Following Assist, mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS seperti Blind Spot Collision Avoidance Assist, lalu juga ada Blind Spot View Monitor, kemudian juga ada Manual Speed Limit Assist, dan ada juga Safe Exit Warning, High Beam Assist, dan juga Driver Attention Warning. Dan mobil juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist dan Forward Collision Avoidance Assist ataupun FCA. Jadi paket-paket fitur ini akan meningkatkan pengalaman berkendara yang lebih mantap, tentunya juga akan memberikan keamanan yang lebih, memproteksi seluruh penumpang dan juga pengemudinya. Nah, selain ADAS juga mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan standar ya, yang memang sebenarnya sudah harus ada di mobil ini, di seluruh mobil. Seperti mobil ini dilengkapi dengan 10 airbags, lalu juga ada auto hold, ada juga hill start assist, lalu juga ada traction control, electronic parking brake, dan juga electronic program vehicle stability control, hingga hadirnya informasi untuk tire pressing monitoring system yang bisa kita pantau dengan sangat mudah di panel meter MID-nya. Nah, ya kesimpulannya mengendarai Kia EV6 ya, dari sisi ataupun sektor driving experience, posisi berkendara, lalu juga tentunya adalah suspensi, mobil ini memang bisa saya bilang sebanding dengan harga yang ditawarkan. Ya memang cukup mahal ya untuk sebuah mobil listrik, nyaris 2 miliar, karena mobil ini dijual dengan harga 1 miliar 975 juta on the road Jakarta. Ya memang belum bisa dibilang bisa dimiliki semua orang, karena memang bandrolnya cukup terlalu tinggi. Tapi kalau Anda ada uang, ingin mendapatkan mobil dengan tampilan yang menarik, gagah, lalu juga fitur-fitur yang lengkap, dan driving experience ataupun posisi berkendara yang fitur yang lengkap, mobil ini kami rasa bisa memenuhi ekspektasi Anda untuk mendapatkan mobil listrik yang memenuhi kriteria seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian, tolong komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvacansa.com, dan juga zickwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.